Perkenalkan, dengan saya Muhammad Hendra Kusuma, siswa Latsar TNI AD gelombang 2, angkatan 3, kelompok 4. Kali ini saya akan memaparkan tugas individu mengenai analisis dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart government di unit forensik RSPAD Gatot Subroto. Mengidentifikasikan isu-isu yang ada di unit forensik RSPAD Gatot Subroto. 1. Kurang disiplinnya para anggota pemulasaraan jenazah yang masih tidak tepat waktu dan mentaati jadwal-jadwal dinas mereka. Kemudian 2. Mengarsipkan dokumen yang masih secara manual dan tidak lengkap antara pasien meninggal secara medis dan non-medis. 3. Tidak tertibnya para keluarga pasien meninggal ketika sedang dilakukan proses pemulasaraan jenazah. 4. Lambannya koordinasi dengan para vendor penyedia peti dan mobil jenazah hingga memperlambat proses pemulangan jenazah ke rumah duka. Di tabel ini kita bisa lihat antara isu yang ada di unit forensik RSPAD Gatot Subroto, dampaknya, dan pihak yang terdampak dari isu tersebut. 1. Isu kurang disiplinnya anggota pemulasaraan jenazah mentaati jadwal dinas. Ini berdampak pada terhambatnya proses pemulasaraan jenazah karena kurangnya personil, baik ketika mengambil jenazah di ruang rawat pasien maupun hingga sampai ke unit forensik untuk dilakukan pemulasaraan jenazah. Di sini pihak yang terdampak adalah keluarga pasien yang meninggal karena menunggu terlalu lama. Kemudian yang kedua, pengarsipan dokumen yang secara manual dan tidak lengkap antara pasien meninggal secara medis dan non-medis. Di sini berdampak proses pencarian berkas-berkas dokumen menjadi lebih lama saat dibutuhkan karena kekurangan data dan menggunakan buku yang masih ditulis secara manual. Pihak yang terdampak di sini adalah unit forensik sendiri, pimpinan, yaitu kepala unit atau kanit forensik, dan pihak-pihak yang membutuhkan data tersebut. 3. Isu tidak tertibnya para keluarga pasien meninggal ketika sedang dilakukan proses pemulasaraan. Ini berdampak menjadi terhambatnya proses pemulasaraan jenazah karena keluarga yang tidak mau diedukasi. Hal ini berdampak pada unit forensik. Kemudian, isu lambatnya koordinasi dengan para vendor penyedia peti jenazah dan mobil jenazah hingga memperlambat proses pemulangan jenazah ke rumah duka. Ini berdampak terhambatnya proses pemulangan jenazah ke rumah duka. Pihak yang terdampak dari hal tersebut adalah keluarga pasien meninggal. Dari sini kita bisa membuat core issue dengan menggunakan metode USG. Dari isu pertama, kurang disiplinnya anggota pemulasaraan jenazah mentaati jadwal dinas, didapatkan total 11. Kedua, pengarsipan dokumen yang secara manual dan tidak lengkap, didapatkan total 14. Kemudian tidak tertibnya para keluarga pasien meninggal ketika sedang dilakukan proses pemulasaraan, didapatkan total 10. Dan yang keempat, lambatnya koordinasi dengan para vendor penyedia peti dan mobil jenazah
hingga memperlambat proses pemulangan jenazah ke rumah duka. Di sini kita dapat core issue sebanyak total 13. Jadi nomor 1 dari core issue yang ada di unit forensik RSPAD Gatot Subroto yaitu tentang pengarsipan dokumen yang masih manual dan tidak lengkap antara pasien meninggal secara medis atau non medis yang mendapatkan prioritas nomor 1. Kemudian lambatnya koordinasi dengan para vendor penyedia peti dan mobil itu mendapatkan prioritas nomor 2, dan kurang disiplinnya anggota pemulasaraan jenazah mentaati jadwal dinas mendapatkan prioritas nomor 3. Dan yang terakhir, tidak tertibnya para keluarga pasien meninggal ketika sedang dilakukan proses pemulasaraan mendapatkan prioritas nomor 4. Dari hal tersebut kita bisa ambil dari analisis Fishbone. Di sini ada 2 aspek antara manusia dan mesin. Dari teknis manusia itu kurang antusiasnya untuk belajar digitalisasi dan pengarsipan dokumen. Dari teknis mesin belum adanya sarana pengarsipan dokumen baik rekam medis secara digital. Jadi pengarsipan surat-surat kematian dan sertifikat kematian di unit forensik RSPAD Gatot Subroto statusnya masih dibuat secara manual. Dan ini adalah solusi yang bisa direalisasikan. Sekian dan terima kasih.